Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Nah, seperti biasa aku mau share lagi video budgeting. Tapi untuk budgeting di bulan Oktober ini aku akan kembali menggunakan metode bulanan ya teman-teman. Apa alasannya aku beralih ke budgeting bulanan lagi dari yang sebelumnya itu sudah budgeting mingguan? Jadi alasannya itu aku ada kesibukan dalam bulan ini ya teman-teman, yang kemungkinan aku tidak bisa budgeting mingguan seperti biasanya. Dan salah satu alasannya juga aku mau mencoba lagi untuk budgeting bulanan dari yang sebelumnya itu kan aku pernah juga budgeting bulanan, tapi menurutku kurang efektif karena waktu itu aku masih mempunyai cicilan di bank. Waktu itu cicilan yang aku bayar setiap bulannya sebesar Rp1.200.000, dan alhamdulillah di bulan September kemarin aku sudah melunasinya ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi tanggungan yang menurut aku itu lumayan besar. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku sudah membuat rincian untuk pengeluaran di bulan Oktober. Jadi yang pertama itu ada saving, kemudian giving, kemudian ada kewajiban dan juga kebutuhan hidup. Alhamdulillah ini aku sudah terima uangnya. Nah, ini aku mau keluarin dulu. Dan uang-uangnya ini juga ada beberapa yang aku tukar ke nominal yang lebih kecil supaya nanti lebih memudahkan untuk dimasukkan ke setiap kategorinya. Nah, ini aku mau susun dulu uangnya, dan aku juga mau sedikit menekankan bahwa videoku ini tidak bermaksud untuk pamer, untuk sombong. Aku hanya sekedar berbagi ya teman-teman, berbagi bagaimana cara aku dalam mengatur keuangan. Dan di sini aku juga bukan ahli dalam bidang keuangan, aku juga masih belajar untuk memperbaiki keuangan di rumah tangga aku sendiri. Jadi untuk nominalnya jangan dijadikan patokan, jangan disamakan, karena setiap keluarga itu pengeluaran dan kebutuhannya berbeda-beda ya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini aku mau pisah-pisahkan uangnya. Yang pertama di sini ada belanja bulanan, aku anggarkan Rp200.000. Kemudian di sini untuk beras juga Rp200.000. Mudah-mudahan cukup ya teman-teman. Kemudian ini untuk belanja mingguan sudah aku belanjakan uangnya, dan budgetnya itu Rp150.000 ya teman-teman. Ada minus juga sebesar Rp34.000. Jadi untuk belanja mingguan ini budgetnya ada Rp150.000 kali 4 ya teman-teman. Jadi di sini aku tetap menganggarkannya cuma 4 minggu. Nah, di sini untuk minggu 3 dan juga 4 aku jadikan satu dulu uangnya, karena yang 50.000-nya itu nanti mau aku pakai untuk mengisi kategori yang lain. Karena di sini tuh aku susah banget ya teman-teman buat cari tukaran uang. Nah, kemudian di sini untuk gas dan galon aku budgetkan Rp50.000. Jadi buat teman-teman yang bertanya apakah itu cukup, jadi alhamdulillah cukup ya teman-teman. Karena dalam satu bulan itu aku cuma satu kali untuk mengisi gas LPG yang melon itu. Dan untuk air galon juga aku pakai yang isi ulang ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk listrik dan air pump budgetnya Rp150.000. Kemudian di sini untuk TV kabel Rp25.000 per bulan. Kemudian untuk BBM di sini aku budgetkan Rp250.000, dan yang Rp50.000-nya juga sudah aku pakai untuk ngisi di motor aku sendiri ya teman-teman saat belanja mingguan kemarin. Dan mudah-mudahan budget Rp200.000 ini cukup untuk satu bulan untuk transportnya pas suami ya teman-teman. Kalau aku sih nggak terlalu kemana-mana gitu ya teman-teman, jadi kemungkinan Rp50.000 itu cukup, karena aku perginya juga nggak kemana-mana, paling cuma ke pasar dan itu pun dekat. Nah, kemudian di sini untuk paket data budgetnya Rp190.000. Ini untuk aku dan juga suami, karena biasanya kami beli itu yang unlimited gitu ya teman-teman, cukup untuk satu bulan. Lanjut, ini untuk diapers aku anggarkan Rp80.000 aja, karena alhamdulillah anak aku itu sudah gak pakai pampers lagi kalau siang hari ya teman-teman. Jadi dia pakai pampers itu cuma di malam hari. Kalau siang paling kalau cuma mau bepergian baru dia pakai pampers. Alhamdulillah ya bisa menghemat di pampers anak ini. Jadi budgetnya bisa dialihkan untuk yang lain.
Kemudian di sini untuk pegangan suami aku anggarkan 900.000 untuk 1 bulan. Jadi ini untuk pas suami biasanya kalau masuk siang, kerja siang gitu ya teman-teman, dia beli makan sendiri karena aku nggak buatin bekal gitu ya dari rumah. Jadi kalau kerja siang, kalau pagi itu dia beli sarapan di luar ya teman-teman. Kemudian untuk makan siang dia dapat dari tempat kerja gitu. Nah kemudian ini untuk pegangan istri aku budgetkan itu 600.000. Jadi untuk pegangan istri ini bukan untuk aku sendiri ya teman-teman. Di sini ada anggaran juga untuk anak aku jajan karena dia masih kecil belum bisa jajan sendiri, jadi aku satukan aja dulu di sini. Nah kemudian di sini untuk hiburan aku anggarkan itu cuma 100.000 karena kami jarang juga untuk pergi keluar ya teman-teman, dikarenakan suami itu juga sibuk kerja. Nah kemudian dana tak terduga ini aku budgetkan 200.000 rupiah. Ini untuk jaga-jaga siapa tahu ada kebutuhan yang tidak dalam kategori ini ya teman-teman. Nah selesai juga untuk mengisi di kebutuhan hidup. Lanjut di sini aku mau mengisi untuk kewajiban setiap bulannya. Yang pertama ini ada arisan RT sebesar 350.000. Jadi arisan RT ini biasanya dibayarkan setiap per minggu gitu ya teman-teman. Untuk arisan RT ini tinggal 2 bulan lagi habis ya teman-teman. Jadi aku mau berhenti. Dan di sini aku juga ada ikut arisan bulanan. Ini tuh juga tinggal 7 bulan lagi sudah habis. Jadi rencananya aku nggak ikut lagi ya teman-teman. Aku mau terbebas dari segala beban hutang dan arisan gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku mau tukar dulu karena uang pecahan yang 50.000-nya itu sudah habis. Kebetulan di dana darurat ini ada, jadi aku mau tukar dulu. Ini 100.000 aja ya, teman-teman. Jadi untuk rumah di sini aku bayarnya itu per bulan gitu ya teman-teman. Jadi setiap bulan aku bayar 150.000. Alhamdulillah ya teman-teman, karena aku itu tinggalnya di desa kecil, jadi untuk sewa rumah itu enggak terlalu mahal. Kemudian yang terakhir ini ada cicilan barang. Untuk cicilan barang ini dulu Pak suami itu kredit HP di tempat saudara gitu ya teman-teman, karena waktu itu HP-nya Pak suami sudah tidak bisa dipakai dan kami juga tidak ada dananya untuk membeli HP baru, jadi terpaksa kami mau kredit dan alhamdulillah juga ini tinggal sedikit lagi sudah lunas. Nah ini aku sudah selesai ya teman-teman, dan aku mau cek-cek dulu kali aja ya ada pos yang belum terisi, jadi aku mau pastikan dulu semuanya sudah terisi. Karena bahaya juga ya teman-teman kalau posnya belum terisi, siapa tahu nanti pas mau diambil uangnya ternyata tidak ada. Nah kalau sudah budgeting seperti ini rasanya tenang ya teman-teman, kita nggak merasa kayak di awal bulan kemudian boncos di pertengahan bulan sampai akhir bulan. Jadi setiap awal bulan itu wajib banget untuk budgeting seperti ini, karena biasanya kita setelah terima gaji itu merasa kaya, merasa banyak uang gitu ya teman-teman, padahal di dalam uang itu sudah ada kebutuhan dan juga kewajibannya masing-masing. Nah, kalau sudah diposkan masing-masing seperti ini rasanya tenang ya teman-teman. Dan aku juga berharap budget yang aku buat ini cukup sampai akhir bulan. Syukur-syukur ada sisa ya teman-teman. Nah, kemudian ini juga ada anggaran untuk mengisi sinking fund, tapi aku buat videonya terpisah ya teman-teman karena takut durasinya kepanjangan. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman yang aku share hari ini. Semoga masih ada manfaatnya yang bisa diambil. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.